حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majelis kita yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, walaupun pertemuan kita ini sebulan sekali, saya berusaha mencari urut-urutan materi yang memungkinkan kita bisa menyelami tema meraih titik tertinggi puncak kehidupan itu menjadi lebih baik, jamaah sekalian. Hampir sebulan yang lalu, seorang kawan yang menjadi pejabat di Kementerian Pertanian itu tiba-tiba ngontak saya dan memesan buah buku yang pernah saya tulis di tahun 2013, 12 tahun yang lalu. Dan jumlah yang dipesan fantastis ya. Beliau memesan 250 eksemplar buku dan satunya 30 eksemplar. Bukunya ini seperti ini. Yang pertama, The Miracle of Love, Pray and Character. Di dalam buku ini saya bicara tentang bagaimana cinta yang merasuki seseorang, doa dan ibadahnya secara ajaib memberikan kekuatan karakter hidup pada manusia. Ini yang oleh beliau diminta dikirim 250 eksemplar. Dan satunya lagi yang saya pegang ini, Growing with Unlimited Power. Bagaimana kita bisa tumbuh dengan kekuatan tanpa batas. Nah, dua buku inilah yang mulai malam ini saya akan urutkan materinya, jamaah rahimakumullah. Buku yang terakhir ini tidak tentang cari uang saja, tetapi siapapun kita memerlukan terus bertumbuh, karena sampai kita meninggal Allah akan selalu memberikan amanah kepada kita untuk diselesaikan, jamaah sekalian. Sebagian bapak mungkin mengatakan, mengira dulu Ustaz Arkom waktu kita pensiun saya pikir tidak ada apa-apa. Ternyata begitu sudah pensiun banyak sekali yang harus diselesaikan. Tidak tentang uang yang harus dicari, tetapi banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Kalau bahasa yang enteng-entengan, ternak teri katanya, antar anak ngantar istri. Nah, ada salah satu bagian yang di buku ini yang mau saya bahas, yang saya tulis pada tahun 2013, yang ini di tahun 2012, teman-teman. Saya memberinya judul, ada tema dengan mengatasi pembunuh kemajuan. Di barat dan di timur, orang-orang barat dan orang timur itu punya dua kata-kata hikmah yang hampir sama, tetapi mungkin akarnya berbeda, tetapi penting. Kalau orang-orang barat mengatakan begini, life begin at the end of your comfort zone. Hidup Anda selesai kalau Anda terjebak dalam zona nyaman. Life begin at the end of your comfort zone. Hidup Anda selesai kalau Anda terjebak dalam zona nyaman. Pertanyaannya, apakah kita sekarang terjebak dalam zona nyaman? Kalau zona nyaman itu adalah zona di mana orang tidak merasa perlu melakukan proses perbaikan dimanapun yang dia butuhkan.
tidak perlu berolahraga lagi, tidak perlu membaca lagi, tidak perlu lebih hal-hal lain yang membuat dia lebih baik lagi. Bisakah itu bisa terjadi? Bisa, jamaah. Walaupun relatif, maksudnya relatif itu kita mengalami keterjebakan dalam zona nyaman itu dalam rentang waktu tertentu dan dalam waktu yang lain tidak, misalnya. Atau kita terjebak dalam zona nyaman dalam urusan tertentu tapi urusan yang lain tidak. Itu di barat. Kalau dalam bahasa Arab agak berbeda tetapi sangat tajam. Dalam bahasa Arab itu ulama mengatakan wa min alamatil istidrajil abdi al-hima min uyubin nafsi. Salah satu tanda bahwa orang itu di istidraj. Masih ingat kita pelajaran tentang istidraj itu waktu kita sekolah. Istidraj itu dilulu kalau bahasa enteng-entengnya. Kalau orang mancing itu ikan yang yang nyakot umpan itu oleh pemancingnya itu dibiarkan dulu, ketarik, begitu sudah ini sentak, ketangkep dia ikannya itu. Kata salafus saleh kita, salah satu tanda bahwa orang itu diistidraj oleh Allah, dilulu, dibiarkan sampai dia itu celaka dan segala macam adalah al-hima min uyubin nafsi. Kalau orang itu buta terhadap kekurangan-kekurangan dirinya. Jangan sekali. Kalau saya 56, Bapak mungkin ada yang sudah 80. Mungkin tidak soal uang, tapi merasa dan sadar betul ada sejumlah kekurangan yang kalau tidak disadari kekurangan itu efeknya merepotkan nanti. Merepotkan itu misalnya mestinya kita tahu tentang sesuatu yang ditanyakan anak dan cucu ke kita, tetapi kita tidak tahu. Misalnya anak dan cucu kita tanya TikTok, ya, lalu kita tidak bisa menjawabnya. Itu namanya merepotkan, ya. Tapi bisa membahayakan, ya. Anak dan cucu kita itu tanya doa, tanya baca ini, tetapi kita tidak bisa membantu menjawabnya. Bisa membahayakan, karena kalau doa dan apapun yang kita ajarkan itu bisa dia pahami, mengerti, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari sesuatu yang kita ajarkan. Nah, hadirin sekalian, bagaimana agar kita ini tidak terjebak dalam situasi merasa puas? Ya. Kita ini perlu menumbuhkan rasa tidak puas yang positif dan konstruktif. Bukan tidak mau bersyukur, bukan. Tapi penyebabnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak dan tidak pernah berhenti. Itu yang penting. Jadi kita tidak puas itu karena yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah habis-habisnya sampai kita meninggal. Tetapi apa yang kita lakukan dengan nikmat itu, jujur saja kita tidak maksimal. Dalam doa Sayyidul Istighfar begini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, dari sekian panjang kalimat itu ada bagian, ya Allah, begitu banyak Engkau memberikan nikmat kepadaku, tetapi masih banyak aku berbuat dosa dengan nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Nah, kita ingin menjadi orang yang tidak puas dalam bagian ini. Ya. Yang kita terima dari Allah banyak, modal waktu, tenaga, kemudian nikmat yang lain, tapi yang bisa kita lakukan dengan nikmat itu belum maksimal. Kita bisa menemukan fenomena orang yang rasa tidak puasnya positif itu banyak contohnya. Hadirin kalau datang ke Masjid Al-Falni subuh misalnya, kita subuh misalnya masuk jam 4.15. Sudah ada orang yang masuk ke masjid ini jam 3:30 sudah masuk. Kalau ditanya, apa yang dia cari? Dia merasa tidak puas dengan amal soleh yang dia ingin melakukan jauh lebih banyak. Ada orang kaya, hadirin sekalian, mohon maaf ya, saya tahu persis, kalau masuk, kan sekarang model berinfak kan gampang, tidak perlu nyemplungkan ke ini. Di masing-masing masjid sudah ada QRIS-nya itu, Pak. Jadi handphonenya itu digunakan scan Pak ya, cek masuk gitu. Ada, saya ketemu orang begitu. Kenapa sejumlah orang itu masuk ke masjid, ya walaupun mungkin datang tidak seperti yang tadi, tapi setiap masuk ke masjid dia infak, dia scan dan segala macam, karena dia merasa tidak puas. Masih terlalu banyak nikmat pemberian harta yang Allah berikan kepada dia, tetapi rasanya infaknya belum terlalu banyak. Atau
hadirin sekalian, di masjid Majelis Taklim seperti ini, tidak kurang-kurang kita menemukan bapak yang sudah sepuh, masih duduk di depan, belajar, ketika ditanya, kenapa? Saya, Ustaz Narkom, sudah sejak lama tidak seperti ini. Dulu masa muda saya itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya mau sampaikan, di masjid ini saya bertemu untuk pertama kalinya seorang wartawan senior Surabaya Post. Hadirin sekalian. Jadi namanya Haji Soeharto. Namanya Soeharto. Nama presiden kita yang kedua. Saya ingat waktu ceramah di ruang itu, di ruang tengah itu, Zuhur. Beliau ini adalah wartawan yang menjadi saksi terjadinya tragedi kecelakaan pesawat terbang tahun 78 di Kolombo. Waktu itu jamaah haji kita pulang dari Tanah Suci ke mana, ke Indonesia. Anehnya kepulangan jamaah haji ini tidak diangkut dengan pesawat Garuda, tetapi dengan pesawat sewaan dari Irlandia. Dan tidak satupun kru pesawat Garuda yang disertakan. Mestinya kan cuma nyewa pesawatnya, tapi krunya semuanya orang Indonesia. Ini enggak, full pilot sama pramugarinya orang Irlandia. Untung Haji Soeharto ini wartawan, bisa bahasa Inggris, yang membantu komunikasi antara jamaah haji yang jumlahnya sekitar 250, yang sebagian besar orang saudara Indonesia adalah wartawan ini. Apa masalahnya, hadirin sekalian? Pesawat ini ketika hendak berangkat dari Jeddah, kata Pak Soeharto itu, kami sudah merasakan tidak enak. Pas kami naiki pesawat ini, rasanya tidak nyaman. Kayak hadirin sekalian naik mobil atau sepeda motor kan, sejak di starter itu rasanya bagian-bagian itu sudah tidak. Benar, begitu diberitahukan bahwa pesawat itu akan berhenti di Kolombo. Kolombo itu Sri Lanka, Pak ya. Sri Lanka, dan akan mengisi bahan bakar, belum landing, belum nyentuh itu, meledak pesawat itu. Dan begitu sampai di landasan itu, setelah itu meledak sampai terbelah jadi 3. Nah, cerita Pak Hartonya ini, dia hidup, saksi hidup. Makanya saya dikasih bukunya, ada 4 perjalanan tentang perubahan kebiasaan beragama beliau. Beliau bilang ini, saya ini Ustaz Arkom diminta oleh Kementerian Agama untuk ikut rombongan haji waktu itu, karena pihak Kementerian Agama itu ingin ada reportase, ada yang bagian ngerekam, biar ada yang bisa dilaporkan. Padahal saya waktu itu sholat saya 5 waktu belum lengkap. Jadi saya berangkat haji dalam situasi yang tidak sempurna. Dan saya dari rumah ke asrama haji Sukolilo itu naik becak, bukan gitu. Tetapi pengalaman itulah yang kemudian merubah hidupnya. Besok pagi saya insya Allah ketemu di Masjid Al-Mu'ti. Usianya sudah lebih 83. Tapi kalau ngaji ya luar biasa. Ada orang yang ya terus menerus bersemangat begitu karena dia ingin membayar harga masa lalunya yang tidak dia lalui dengan maksimal. Nah, hadirin sekalian, di buku yang saya tulis ini saya ingin ngutip satu bagian. Bagaimana agar kita bisa mengatasi rasa puas yang tidak menguntungkan, merasa puas dan tidak menguntungkan. Saya sudah punya sudah punya ilmu sadarkum, enggak. Yang pertama, agar rasa tidak puas yang cenderung membahayakan buat kita itu bisa kita hilangkan. Yang pertama, perbaharuilah target kehidupan kita. Saya ajak hadirin sekalian merenung mungkin. Kalau soal uang kita tidak punya masalah, Bapak yang sudah pensiun. Tapi masalahnya adalah begini. Di surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wabidil kurba, dan berbuat baiklah pada kerabat yang dekat. Setelah itu, kepada kerabat yang dekat, tetangga, anak yatim, dan segala macam. Ayat ini, kalau kita matematikakan, itu bisa membuat kita bersemangat. Pertama, beribadah kepada Allah itu targetnya harus diperbaiki. Kalau tadinya sholat 5 waktunya hanya sempat 2 kali berjamaah, agar kita semangatnya berubah, cobalah naikkan sholat 5 waktunya itu, bagaimana ceritanya bisa naik ke 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kenapa 2 kali? Problemnya teknis. Kalau 2 kali ke masjid itu karena ada cucu dan anak saya yang bisa ngantar ke masjid. Kalau saya jalan sendiri repot nanti. Qomatnya di masjid ini cuma 5 menit. Saya ke masjid bisa terlambat sholat
jamaahnya. Tetapi kalau ada cucu, ada anak, saya bisa lebih cepat sampai di masjid. Begitu. Hadirin, kita bisa memperbarui target kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau sholat sudah 5 waktu, mungkin kita punya rencana ibadah puasa sunnah. Ayo. Jadi kalau ibadah puasa sunnah itu misalnya tidak pernah ibadah puasa sunnah, misalnya kita bisa milih mau ibadah puasa sunnah yang mana, yang mau paling rapet puasa Daud, atau yang agak renggangan sedikit Senin Kemis, atau yang agak renggang lagi 13, 14, 15, atau yang lebih renggang lagi nunggu puasa 10 Dzulhijjah setahun sekali. Terserah. Tapi memperbarui target beribadah itu bikin kita semangat. Hadirin sekalian. Begitu. Bikin kita semangat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita memperbarui target dalam hal bersedekah. Saya beli buku kira-kira hampir sebulan yang lalu. Bukunya ditulis oleh orang Mesir zaman. Judulnya bukunya Zad. Z-A-A-D. Ini kalau diterjemahkan kira-kira Zad itu bekal lah. Kira-kira. Sudah terjemahan, terbitan Al-Kausar. Isinya itu membuat saya geleng-geleng. Jadi saya menemukan pengalaman yang ditulis oleh penulisnya itu sebuah pengalaman yang unik. Seorang wanita bersama suaminya sedang baru saja diberitahu oleh dokter kandungan yang mengurus kelahiran bayinya waktu itu. Kata dokter kandungan itu, ibu, putra ibu ini bisa dipastikan berdasarkan analisis kami, dia lumpuh, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, macam-macam. Pokoknya sempurna menjadi anak yang benar-benar yang nggak bisa maksimal. Bukan sekedar tidak normal, sangat-sangat tidak normal. Nah, apa yang terjadi? Begitu wanita ini sudah bukan mau pergi lah. Tiba-tiba setelah dokter menyampaikan itu, di ruangan yang sama, yang satu kamar dengan bayi dia, ada bayi yang lain yang menangis. Sebagai seorang wanita yang baru saja melahirkan, respon reaksi alaminya itu muncul mendengar bayi yang menangis. Karena tidak segera ditangani, bayi ini kemudian disusui. Suaminya marah dan mengatakan, kenapa engkau susui? Bukankah dia punya ibu? Perawatnya datang, Pak, mohon maaf, bayi ini tidak punya siapa-siapa, dibuang oleh ibunya dia. Begitu. Nah, walaupun dia bersedih, hadirin sekalian, tetapi muncullah rasa ibanya kepada bayi. Dia sedih karena anaknya seburuk itu kondisinya, tetapi dia muncul kasih sayang kepada apa yang terjadi? Disusui. Dan bukan hanya sekali. Setelah itu hari-harinya dia habiskan untuk anaknya sendiri yang seperti itu, dan dia habiskan untuk merawat bayi yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Setelah sekian tahun berjalan, dokter itu dua geleng-geleng. Gara-gara wanita ini dengan tulus melayani, merawat, dan membesarkan anak yang tanpa ayah dan ibu itu, anaknya sendiri sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kalau dengar cerita begini, hadirin, pasti hadirin ingin punya target memberi sesuatu kepada orang lain. Pasti. Ya. Selama ini kalau kita memberi hanya kalau ada gajian, toh kita kan bisa memberi tenaga, bantuan, dan segala macam. Yang dalam kitab yang saya terbius itu, hadirin bisa searching di mana, di Google, buku terbitan Al-Kausar, judulnya Dunia bukan di hatiku tetapi di tanganku. Itu bagus. Cerita kedua yang membuat saya geleng-geleng adalah kisah seorang laki-laki yang sudah kakinya tidak bisa berjalan normal. Apa bahasa Indonesia itu? Dia kakinya sudah ini. Kalau orang Madura itu tipang itu. Jadi kakinya sudah tidak normal. Sakit, ada sekali. Nah, suatu hari ada seekor burung nemplok hinggap di balkon rumahnya di lantai 2. Burung ini mungkin ditembak, mungkin ini kan sayapnya patah dan nggak bisa bergerak. Dengan tulus laki-laki ini memberi makan pada burung. Ajaibnya setelah itu burung ini ngajak teman-teman yang lain, lebih banyak burung lagi gitu. Nah, setiap hari laki-laki ini kan ngasih makan pada burung karena suka dan senang bisa menolong makhluk Allah yang lain. Sampai suatu saat laki-laki ini berdoa, ya Allah, aku ini tidak punya siapa-siapa. Aku pun juga kalau berbuat baik untuk menolong makhlukmu yang lain itu gitu. Dengan kasih sayangmu ya Allah, semoga engkau sembuhkan aku. Sembuh hadirin. Ya. Hadirin dengan cerita ini, dengan cerita dari saya ini, pasti hadirin ingin punya target berbagi lebih banyak lagi kepada orang lain. Nah, kalau dalam hidup ini kita ingin memperbaharui target beribadah, berbuat baik pada orang lain, itu yang bikin kita semangat. Ya.
pasti semangat. Mungkin targetnya bukan target soal dapat uang, tetapi targetnya berbuat dan beribadah lebih banyak lagi di dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, itu yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita bisa menghilangkan rasa puas dan kita selalu ingin terus-menerus berbuat lebih baik lagi. Yang kedua adalah menyadari tanggung jawab yang diletakkan di pundak kita. Loh, Ustaz, saya sudah punya kakek, punya cucu, cicit, semuanya sudah selesai. Bukan soal anak yang sudah nikah, bukan soal itu. Masih ada lain tanggung jawab yang kadang-kadang Allah letakkan di pundak kita. Walaupun anak dan cucu kita sudah mandiri, Allah meletakkan di pundak kita amanah. Mungkin tetangga, hadirin sekalian, yang karena berbagai hal, kitalah orang yang paling dekat yang dikeluhi oleh tetangga atas persoalan dan kesulitan hidupnya. Bisa begitu. Mungkin tidak tetangga, tetapi ada masjid yang tidak makmur, tetapi kitalah yang kemudian, Pak, Bapak saja lah yang minta tolong makmurkan masjid dan segala macam. Gara-gara kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid, kita jadi semangat. Tidak kurang-kurang di masjid ini, bahkan saya dapat langsung dari salah satu ustadz ini, Ustadz, saya ini punya siswa itu maunya murid ngaji, tetapi usianya sudah ini, yang jantungnya itu bocor, Ustadz. Tetapi setelah sekian lama ngaji itu sembuh. Sampai dokter yang meriksanya itu datang ke sini nanya. Itu kejadian di sini, hadirin. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah seorang yang sudah divonis tidak mungkin sembuh jantungnya dan segala macam, lalu belajar ngaji semata-mata ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti membuat beliau yang mengalaminya itu, kalau sebesar itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, apakah hanya seperti biasanya ibadahnya akan dijalankan? Pasti dia akan punya tanggung jawab jauh lebih besar lagi. Jadi yang kedua, kalau kita menyadari tanggung jawab yang Allah berikan pada kita. Kalau tanggung jawab di dalam surat berapa tadi? Surat keempat ayat 36. Pertama, tanggung jawab beribadah, jelas itu. Tanggung jawab berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab berbuat baik pada tetangga, pada kerabat. Tanggung jawab berbuat pada tetangga kanan kiri. Itu kalau dihitung-hitung, semakin kita ingin menunaikan semua tanggung jawab itu, hadirin sekalian, semakin kitalah akan bersungguh-sungguh memperbaiki diri pada semua sisi. Mungkin tidak ingin cari uang baru, bukan, karena mungkin simpanannya ada, tetapi belajar lebih banyak, ke masjid lebih sering, ketemu orang lebih banyak, kemudian menyisihkan waktu 1-3 jam dalam sehari berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang, karena ada tanggung jawab yang harus ditunaikan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya suka mengamati terutama bapak yang sudah pensiun. Yang reguler kan masjid, rumah, masjid gitu kan. Tetapi ada yang tidak reguler, ada yang lain-lain. Kadang-kadang setelah ke masjid, bapak-bapak itu masih punya aktivitas sosial yang lain. Kadang dia berbuat sesuatu untuk orang-orang yang seusia dengan beliau. Kadang beliau itu mengumpulkan sejumlah sumbangan tertentu, tidak banyak, tetapi diantarkan ke orang-orang yang berhak menerima dan segala macam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menjadi orang yang terus bisa tumbuh, terus menumbuhkan rasa tidak puas yang positif, ya. Artinya belajar lebih banyak, beribadah lebih banyak, beramal soleh lebih banyak. Kalau yang ketiga, kita membuka diri terhadap masukan. Maksudnya membuka diri masukan itu bukan sekedar begini, bukan seperti orang tolong saya dinasihati kalau saya ada, enggak juga begitu. Bisa kita mendapatkan masukan itu dari mengamati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya suka mengamati kalau sholat di masjid itu, ada bapak itu yang spesialis itu segera menempati sop pertama itu, stuck gitu. Itu jumlahnya di dalam itu bisa kira-kira 1/3 dari itu. Coba masuk Masjid Al-Fan ini kalau subuh, pasti ada yang sudah di belakang imam itu, seperti itu. Ya. Maksudnya cobalah itu jadikan masukan buat kita. Oh, ternyata dalam urusan bersegera sholat ada yang seperti itu. Atau carilah masukan dengan canggih. Perhatikan kota infak masjid itu kalau subuh itu, perhatikan ada orang nyirik, habis itu tangannya dingin masukkan uang itu. Coba kita memberikan masukan pada diri kita sendiri dengan mengamati orang yang lebih dermawan berinfak daripada kita. Atau kali-kali begini, ada orang sudah tua, kita tahu dia bahkan profesor, doktor, tapi ketemu anak muda itu dia mau mendengarkan dengan baik.
Padahal dia orang pintar tetapi kelapangan dan kebesaran jiwanya membuat dia itu mau mendengar sesuatu dari orang lain. Cobalah kita bisa mendapatkan masukan seperti itu. Hidup itu akan terasa enak. Saya suatu saat ngisi pengajian di Kebraun, di Raga Kebraun. Pengajian subuh. Ustadz, saya profesor di UNER. Ya, ngomong begitu. Tolong saya berikan masukan. Saya kok mumet ya, susah ngajak anak saya mau sholat. Itu profesor. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, hidup itu menarik kalau kita selalu mau mendapatkan masukan. Ya, dengan bijaksana orang-orang tua kita mengatakan bilang, mata manusia itu bisa melihat apa saja, tetapi kelemahan mata yang paling mendasar tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan bantuan cermin. Benar kan? Ya. Nah, dalam kehidupan sosial kita tidak tahu kekurangan diri kita kecuali kita bercermin. Hadirin sekalian. Saya hadirin sekalian, Adin tahu kan kalau di pasar ya, ada kuli angkut pasar. Mohon maaf. Rata-rata di pasar kita menemukan kuli angkut itu kadang tubuhnya cacat. Mohon maaf ya. Ada kan di pasar-pasar itu? Tapi kita berpikir, orang yang secacat itu masih mau mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain dengan cara mencari nafkah dengan cara seperti itu. Kita bisa belajar dalam bab itu. Tidak kurang-kurang hadirin sekalian orang yang pendidikannya S1, S2, S3, tetapi masih bergantung dan terlalu minta-minta kepada orang lain. Ada banyak orang dalam kehidupan kita itu yang dia tidak punya apa-apa, tetapi dia tidak mau bergantung dan mau hidup mandiri. Kita bisa memberikan masukan buat diri kita dengan cara yang seperti itu. Atau hadirin sekalian kalau ke tukang parkir itu, di antara sekian banyak tukang parkir, ada yang menjaga kehormatan dirinya. Tarif parkirnya 5.000, kita bayar 10.000. Nggak mau dia. Pak, ini Pak kembaliannya. Ambil saya. Enggak Pak, jangan Pak, ini sudah cukup. Demi Allah, ketemu orang begitu kita seperti menemukan cermin besar tentang orang yang bisa menjaga harga dirinya. Iya kan? Walaupun tidak kurang-kurang, tukang parkir itu spesialisnya dia tidak ada pada waktu kita parkir, pada waktu kita mau pulang baru keluar dan menyerahkan karcis parkir dan segala banyak. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membuka diri terhadap masukan baik yang diomongkan langsung ataupun yang dilihat secara tidak langsung, kita biasanya akan semangat. Saya mau seperti itu, saya mau seperti itu, saya mau seperti itu. Kadang-kadang saya mengamati tukang beca, orang yang jualan bakso semacam itu, menjadi cermin besar buat saya. Hadirin, saya yakin nanti kalau sholat isya atau besok sholat subuh, coba perhatikan. Di antara jamaah reguler masjid ini bukan orang kantoran, bukan orang manajer, bukan, tapi tukang bakso, tukang parkir, ya, dan sekarang yang pas adzan mereka sudah siap di dalam. Cobalah memberikan masukan pada kita dengan orang-orang seperti itu. Tetapi kita bisa memberikan masukan dengan orang kaya, hebat, tetapi dia datang ke masjid tidak dengan membawa atribut yang membuat orang kenal bahwa dia adalah orang kaya. Dia kadang-kadang pakai mobil biasa, dia tidak mau dilayani seperti lain di kantor. Kalau di kantor dia mobilnya dibukakan, dia sendiri datang ke sini, padahal kita tahu dia orang yang sangat luar biasa. Kita bisa memberikan masukan pada diri kita dengan cara yang seperti itu. Dan itu banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah yang terakhir, cobalah sering-sering mengetahui kehidupan yang kompetitif, yang penuh persaingan. Bukan persaingan cari uang saja, tapi persaingan antara yang benar dengan yang salah. Ya. Semangat saya sebagai seorang guru, dai, sebagai seorang olahragawan, sebagai orang yang merasa perlu beragama, itu selalu semangat beragama itu muncul begitu melihat, misalnya kalau saya sering cerita dari Semolawaru mau ke arah Sidoarjo, ngelewati jembatan Nginten itu, kalau belok kiri seret ke Bukit Cilegon, di situ ada night club zaman sekarang. Ada night club yang kalau jam 3, setengah 4 itu bubaran. Demi Allah, saya ingat kata-kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau kemaksiatan, kebatilan itu punya tentara-tentaranya, punya pendukungnya, punya penggemarnya, punya orang, maka demi Allah kebenaran, kebaikan, amal soleh, masjid, musola lebih berhak untuk mendapatkan semua itu dengan lebih baik. Gitu hadirin kan? Kata Allah di dalam surat 41 ayat 26,
ayat 26 atau 27. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, janganlah engkau mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan, buatlah kegaduhan di sekitarnya agar kalian mengalahkan mereka itu. Kata Ibnu Hisham, kalau Rasulullah di sini, sahabat di sini ini membacakan Al-Qur'an, orang-orang Mekah itu menyewa penyair-penyair hebat untuk membacakan syair sehingga suara syair mereka itu mengganggu kegaduhan, menimbulkan kegaduhan sehingga orang-orang terpecah konsentrasinya untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Sekarang saya ceramah, besok pagi ada mubalik ceramah. Kita itu pada saat yang menyaksikan anak-anak muda lebih mudah dikumpulkan ke tempat A, ke tempat B, konser B, dan segala macam. Masa kita tidak semangat untuk menjadi orang lebih baik? Walaupun kita bukan bagian yang ceramahnya, kita mungkin bagian orang yang mengupayakan hal-hal yang lain. Begitu. Kemarin Akademi Sepak Bola saya, tur ke Lumajang. Saya tanya ke pelatih saya, 5 kelompok umur yang bertanding itu ternyata yang menang 4, 1 kalah. Itu. Ada saya mikir begini, orang-orang bola, komunitas sepeda, komunitas bulu tangkis, coba diperhatikan, mereka itu bisa main bulu tangkis, main sepak bola, karate, tapi bisa melupakan ibadah. Kenapa kita yang suka olahraga itu tidak masuk ke komunitas itu agar orang-orang yang berolahraga itu tetap olahraga tetapi ibadah dijaga dengan baik? Itu penting. Nah, itulah beberapa bagian hadirin sekalian yang ingin saya sampaikan di salah satu buku di Growing with Unlimited itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang selalu punya rasa tidak puas yang positif, rasa tidak puas maksudnya nikmat yang diterima kita dari Allah buahnya tidak terhitung, tapi kita tidak puas, belum banyak amal soleh yang belum kita lakukan, maka 4 hal itu bisa kita gunakan untuk menumbuhkan rasa tidak puas yang membuat kita selalu bersemangat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Masih ada waktu beberapa menit, 5 menit mungkin, yang bisa hadirin kita gunakan untuk ngobrol dan diskusi. Monggo Bapak sekalian, mudah-mudahan saya bisa membantunya. Nanti diingatkan, saya ingin membahas, walaupun tiap bulan sekali, 2 buku itu, ini dan ini. Ya. Ya Pak, mohon izin, buku ini harganya cuma 25.000 masing-masing. Nah, jadi 1 mangkok bakso ini kalau dinaikkan 5.000 jadi 30.000, jadi 30.000 mahal kata teman. Tapi begitu 25.000, angka 25 itu lebih dekat ke 20-nya, gitu. Nanti kalau membutuhkan silakan menghubungi saya. Saya menggunakannya untuk membiayai semua program-program di Rumah Besar Al-Quran yang saya kelola, begitu. Nomor saya kalau mau dicatat Pak, boleh Pak, nomor 0. Silakan Bu, itu amatan Tom. Oh. Anda selesai juga. Bahwa broad skins, well, what else? Ya. Oh, ini bukunya ada 2 Pak, The Miracle. Growing with Unlimited Power, yang satunya The Miracle of Love, Pray and Character. Unlimited Power gitu. Monggo nanti saya memang ini ya bukunya buku saku Pak, 1 jam dibaca selesai, ambil itu. Mudah-mudahan bisa ini. Ada yang lain mungkin Bapak? Monggo Pak. Ada Pak di mobil, nanti habis sisa ya, nggih. Nanti selesai, monggo. Bisa. Saya
Buku ini tadi di Telkom itu saya bawa juga, saya kenalkan ke teman-teman. Iya, Bang. Oh, ya, baik. Eh, Kalau nggak Nuan 26, 27, Pak. 26 ya. Kata Ibnu Hisam dalam Sirah Ibnu Hisam itu begini. Jadi dulu kalau seperti yang tadi saya bilang, kalau Rasulullah baca Al-Quran, Pak, ya, kemudian sahabat di sini menyampaikan Al-Quran untuk didakwahkan, maka orang-orang Mekah yang punya uang itu, yang ingin menghentikan laju dakwahnya Rasulullah, menyewa orang-orang untuk membacakan syair. Karena syair waktu itu adalah profesi yang memang paling diminati ya. Membacakan syair dengan suara yang luar biasa sehingga mengganggu konsentrasi publik untuk mendengarkan itu. Sekarang tidak dalam versi seperti itu. Sekarang versinya versi TikTok, YouTube, Facebook, belanja dengan harga diskon khusus dan segala macam. Orang diajak pengajian mas, nggak usah ada diskon khusus gitu dan segala macam. Itu tantangan buat kita semuanya, Pak, begitu. Iya, iya, Bapak. Iya. Mm-mm. Ya, oke. Ya, baik. Ada hadis Rasul, ini hadis sahih ya. Gini. Kaya itu kata Rasul bukan kaya harta, tapi kaya itu kaya hati. Cuma jangan salah arti, jangan salah ini. Dulu sahabat itu ada yang kaya harta juga kaya hati. Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada sahabat yang hanya kaya hati tapi tidak kaya harta. Ada begitu. Ya. Nah, kalau bisa dua-duanya kaya harta dan kaya hati gitu. Nah, nanti kita bahas itu Pak di ini kan. Jadi hmm, ya terus ya masih ini lagi. Ya, ya baik. Mengganggu orang lah pokoknya gitu. Ya. Gini Pak, cara yang paling sederhana mengukur kita benar atau tidak dalam itu adalah setelah warzukni wahdini. Ya. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini. Ya Allah berilah aku rezeki tapi berilah aku petunjuk. Jadi setiap pertambahan rezeki yang kita terima dari Allah, apakah membuat kita semakin mengikuti agama ini dengan baik? Itu saja. Ya, mengikuti agama itu ya seperti yang ya, dosanya sudah banyak. Kalau mau nambah lagi tapi ganggu orang lain sebaiknya jangan. Ya. Nah itu penting. Tapi kalau menambah banyak lagi, lebih banyak orang lagi yang bisa bekerja buat dia, itu tidak ada masalah. Nah, ya itu yang gak benar. Ya, baik. Banyak Pak dalam kehidupan. Ya. Ya, baik. Ya, memang begitulah kita hidup untuk menghadapi hal-hal real seperti itu. Jangan jadi bersemangat karena ketemu orang seperti itu ya. Gitu. Saya beberapa kali dulu saya cerita di rumah. Saya ini kalau pulang dulu saya di Karangjosa sempat 17 tahun di Berba itu. Gang saya dibuat main judi, Pak. Transaksi SDSB itu. Iya, Pak. Tapi saya hadapi. Saya punya prinsip, saya tegur perbuatannya, tapi orangnya saya pergauli dengan baik. Bagus itu. Bahkan anak-anak yang pecandu narkoba, minum judi itu saya hadapi. Sampai mereka berubah. Berubahnya itu tidak langsung melosot, tidak. Tapi mereka tidak lagi praktik pindah geser. Dan dengan saya dekat sekali. Saya mengajak mereka itu membantu saya kerjaan di rumah, ngetik pakai Word dan segala. Habis itu saya kasih uang 5.000, 10.000 gitu. Cari alasan saya agar saya bisa berbuat baik. Tiba-tiba saya dikejutkan mereka berenam itu meninggal bareng karena mengkonsumsi minuman oplosan.
Oplosan itu campuran bir, spiritus, autan, bodrek. Saya itu baru tahu alasannya kenapa pakai autan. Jadi kata teman-teman di Surabaya, Pak, sensasi minuman keras itu kan berbeda, Pak. Yang harganya 10.000 dengan yang 100.000, yang 1 juta kan. Nah, anak-anak yang tidak punya uang itu cukup menggunakan autan itu, Pak. Autan itu kalau ditambahkan ke mana? Ke bir, itu sensasinya naik. Saya baru dong itu, Pak. Kalau pernah dengar istilah ngelem itu lem, ya, itu juga begitu. Bahkan sejumlah apoteker itu di mana di apotek itu menahan sejumlah obat karena takut disalahgunakan beberapa obat itu. Ya digunakan untuk hal-hal begitu. Gitu. Nah, tahu begitu, Pak. Ya, tanggung jawab kita yang beragama itu untuk menemani adik-adik kita semua orang itu agar merasakan nikmatnya beragama seperti kita semua. Cukup bahwa kan sudah masuk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa ngobrol setelah salat Isya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.